Oke teman-teman, sekarang kita lanjut belajar tentang akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Oke, apa yang dimaksud dengan akar-akar dari persamaan kuadrat ini? Nah, sebelum ke situ, teman-teman mungkin perlu review sedikit ya tentang eh, persamaan linear. Misalkan aku punya seperti ini teman-teman, 2x min 6 sama dengan 0. Nah, cara mencari x-nya gimana ini? Berarti kita tambah kedua ruas dengan 6 jadi 2x ya. Kalau ditambah 6 berarti kan min 6 plus 6. Ini juga kita tambah dengan 6 ya. Jadi ini tinggal 2x, ini 6. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 2. 2x bagi 2 tinggal x, 6 bagi 2. X-nya 3 gitu kan teman-teman. Nah, ini cara mencari nilai x untuk persamaan linear ya. Nah, jadi sebenarnya akar dari persamaan kuadrat itu adalah ya nilai x ya yang memenuhi persamaan kuadrat itu gitu teman-teman ya. Ini aku hapus dulu. Oke. Nah, jadi misalkan kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, nilai x ini teman-teman, nilai x ini ya yang memenuhi persamaan ini itu adalah akar-akarnya ya, akar-akar. Oke. Nah, cara mencari akar-akar itu ada 3 cara ya dalam persamaan kuadrat, yaitu ini teman-teman, dengan pemfaktoran, dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan dengan rumus. Mungkin teman-teman sebagian udah dapat di ini ya, di materi SMP ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita coba pelajari lagi. Kita mulai dari mencari akar-akar dengan pemfaktoran ya. Oke, langsung aja kita coba kerjain soal biar lebih paham ya teman-teman. Misalkan di sini kita punya dua persamaan kuadrat, yang ini sama yang ini. Kita coba cari akar-akarnya atau nilai x-nya ya dengan cara pemfaktoran. Oke, kita mulai dari yang ini ya, teman-teman. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, caranya gimana ini? Pertama, teman-teman lihat dulu angka di depan x kuadrat ya, atau koefisien dari x kuadrat. Ini kan kalau nggak ditulis berarti berapa? 1 kan? Nah, kalau angka di depan x kuadrat ini 1, teman-teman bisa langsung tulis x gini ya, sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman lihat angka yang paling belakang konstanta ini sama koefisien dari x ya. Nah, jadi di sini teman-teman cari dua angka yang jika dikalikan hasilnya itu sama dengan min 8 ya. Dua angka itu misalkan aku namakan P sama Q ya. P sama Q ya. Kemudian kalau dijumlah itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, nanti kita masukkan ke sini teman-teman ya. Jadi ini plus P plus Q gitu. Mungkin teman-teman bertanya loh, kok bisa kayak gitu? Nah, karena nanti kalau kita jabarkan ya, ini kita kalikan satu-satu, x kali x itu kan x kuadrat gitu kan ya. Ini kali sini, ini kali sini sama dengan qx ya. Ini kali sini px, ini kali sini plus p kali q ya, sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Jadi ini ada x, x-nya kita keluarkan, berarti sini p plus q gitu ya, teman-teman. Nah, yang ini p kali q sama dengan 0. Nah, jadi kelihatan ini ya. Nanti p kali q-nya harus sama dengan min 8, sedangkan p plus q-nya itu harus sama dengan min 2. Makanya kita cari seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya min 8, kalau dijumlah hasilnya min 2. Nah, berapa kira-kira? Ayo coba. Nah, jadi P-nya sama dengan berapa? Ya, P-nya sama dengan min 4, Q-nya sama dengan 2. Loh, kok bisa, Kak? Ya, kita coba aja. Min 4 kali 2 berarti minus 8, ya kan?
min 4 ditambah 2 minus 2. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi nanti nilai P sama Q ini kita balikin lagi ke sini gitu. Ya. Jadi pemfaktorannya bisa kita tulis X plus P, di mana P-nya min 4, jadi plus min 4, ya, dikali X plus Q, Q-nya 2, ya, sama dengan 0. Plus sama minus, ya, plus ketemu minus jadi minus ya teman-teman. Jadi ini X min 4, X plus 2, sama dengan 0. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ini aku kecilin dikit. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal susun seperti ini ya. Teman-teman cari dua bilangan yang kalau dikali itu hasilnya min 8, yang paling belakang. Kalau ditambah itu sama dengan yang koefisien dari X ini min 2. Nah, kalau teman-teman bingung cara mencari angkanya ini ya teman-teman list aja gitu. Oh, berapa dua bilangan yang kalau dikali itu hasilnya min 8. Ya berarti bisa 1 sama 8 ya kan. 2 sama 4. Nah, nggak ada lagi kan. Nah, tapi ini hasilnya minus. Berarti salah satu harus minus dong. Jadi kalau nggak min 1 8 ya 1 min 8. Kalau nggak min 2 4 ya 2 min 4. Nah, sekarang teman-teman cari mana yang kalau dijumlahkan hasilnya itu sama dengan min 2. Ya nggak ada lagi kalau nggak yang ini kan teman-teman. Ya, kalau nggak yang ini. Ini kan 2 kali min 4 hasilnya min 8. Ya, 2 tambah min 4 hasilnya adalah min 2. Seperti itu. Kebayang ya teman-teman ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, baru teman-teman pakai ini ya, sifat zero product property. Ya, kalau dua bilangan dikalikan hasilnya 0, maka bisa jadi yang ini yang 0 atau yang ini yang 0. Atau teman-teman bisa tulis X min 4 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Kebayang ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Nah, kalau yang ini ya, teman-teman tinggal lihat juga depannya. Ini kan depan X kuadratnya kan 3 nih, ya. Ini 3. Nah, jadi teman-teman tulis dulu 3X ya. 3X per 3. Nah, gitu ya. Sama kayak tadi, misalkan ini plus P plus Q. Ya. Kita tinggal cari P sama Q-nya gitu, teman-teman. Ya, teman-teman cari dua bilangan, ya. Dua bilangan P sama Q, ya. Dimana kalau P dikalikan Q, itu hasilnya adalah perkalian antara 3 dan min 5, ya. 3 kali min 5. Atau min 15 gitu kan teman-teman. Nah, kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 2. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi pertama teman-teman tulis dulu sesuai angka di depan X kuadratnya ini. Kalau misalkan di depannya 3, ya teman-teman tulis 3. 3X per 3 gitu ya. Kalau 4 ya 4X per 4. Kalau 5 ya 5X per 5. Nah, kemudian plus P plus Q. Nah, P dikali Q itu harus sama dengan yang depan dikalikan yang belakang ini. Angka depan dikalikan angka belakang ya. 3 kali min 5. Oke, kebayang ya? Nah, jadi teman-teman harus cari dua bilangan P sama Q, di mana P kali Q-nya itu sama dengan A dikali C ya. Kemudian hasil penjumlahannya itu sama dengan B-nya. Gitu teman-teman. Oke? Nah, berarti berapa angkanya? Ya, jadi P-nya sama dengan min 5, Q-nya sama dengan 3. Ya enggak? Kalau dikali, min 5 kali 3 kan min 15. Cocok kan? Kalau ditambah, min 5 tambah 3, hasilnya min 2. Ya. Nah, kita masukkan ke sini teman-teman. Jadi 3X plus P, P-nya min 5,
Ini 3x plus Q-nya 3 sama dengan 0. Jadi ini bisa kita tulis 3x, sebentar ini per 3-nya belum ya. Nah, per 3 gini teman-teman ya. Nah, ini bisa kita tulis karena plus ketemu minus jadi minus. Gini. Nah, ini kan ada 3, ada 3. 3-nya bisa kita faktorkan. Jadi yang ini tinggal berapa? 3x bagi 3 tinggal x. 3 bagi 3 1 ya. Per 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi ya. Nah, jadi faktornya 3x min 5 ya, 3x min 5 dikalikan x plus 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita pakai zero product property teman-teman ya. Nah, sifat perkalian yang menghasilkan 0 berarti 3x min 5 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Jadi 3x-nya sama dengan 5 atau x-nya sama dengan 5 per 3. Kemudian di sini x-nya sama dengan min 1. Nah, jadi akar-akarnya ini sama ini, teman-teman. Nah, untuk yang ini akar-akarnya ini sama ini. Oke, seperti itu ya, teman-teman, cara mencari akar-akar suatu persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Ya, teman-teman coba latihan soal untuk soal yang lain ya. Teman-teman gunakan cara yang sudah dipelajari di sini. Oke, di video berikutnya kita akan coba belajar tentang mencari akar-akar menggunakan ini ya teman-teman, melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lanjutkan di video berikutnya.